Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatalafan dari MBS 5G Kewirausahaan, menjawab pertanyaan yang ketiga di soal UAS Manajemen Syariah, yaitu pandangan Islam tentang bagaimana sih menghadapi krisis kerja. Nah, ini menurut dari suatu ahli pengamat Islam, yaitu yang pertama adalah memberdayakan sanak keluarga. Jadi cara ini semacam asas manfaat bagi Anda yang memiliki keluarga yang banyak. Jadi jika keluarganya banyak, itu diutamakan untuk mengutamakan keluarganya. Sebetulnya karena di sini diberlakukan kewajiban memberi nafkah bagi anggota keluarga yang mampu kepada yang tidak mampu. Mungkin kita mengira wajib dinafkahi dalam hidup hanya keluarga, suami, istri, dan anak. Sebenarnya di Islam ini itu menyeluruh, maksudnya keluarganya juga harus dinafkahi. Nah, seperti itu. Misalnya yang sudah disebutkan di surat Al-Isra ayat 26 dan Ar-Rum ayat 38, yaitu Islam memerintahkan untuk berbuat baik, memberi nafkah pada orang-orang yang masih ada hubungan darah, seperti sedulure, ini diutamakan. Maka hendaknya sering beriman dan juga bersilaturahmi. Nah, ini pentingnya silaturahmi itu di sini, seperti itu. Yang ketiga adalah mengoptimalkan sumber daya zakat. Nah, ini untuk sumber daya zakat ini harus diperhatikan, bahwa pada masa dahulu itu di zaman Nabi sempat mengirim pasukan yang banyak untuk tidak membayar zakat, yaitu beliau berjanji akan memerangi orang Islam yang hendaknya salat tapi tidak membayar zakat. Ini saking pentingnya, karena dalam kondisi krisis kerja itu kurang pekerjaan, makanya diutamakan untuk bersedekah, untuk berbagi ke sesama. Ini seperti itu. Nah, diutamakan di situnya. Ini juga sudah ada cerita di zaman Rasul dulu. Sahabat itu memerangi orang yang tidak mau berzakat. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah memberikan subsidi dari kas negara. Negara adalah rumah tangga rakyat, layaknya sebuah rumah tangga. Seorang kepala rumah tangga yang harus menunaikan kewajibannya dalam memberi nafkah. Masyarakat adalah anggota keluarga dan pemerintah juga orang tuanya. Nah, ini pemerintah dianggap orang tuanya. Tentu orang tuanya yang baik selalu tanggap pada yang dibutuhkan anggota keluarganya. Nah, ini baiknya dalam suatu negara itu meringankan segala kebutuhan, terutama kebutuhan pokok atau primer, itu disubsidi misalnya. Nah, yang selanjutnya adalah menyalurkan harta selain zakat. Misalnya jika ada kelebihan harta, sedekah, atau mungkin hewan yang berlebihan itu disedekahkan, mungkin di lain tempat, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah memberdayakan sedekah dan wakaf. Misalnya wakaf untuk tempat, misalnya tempat yatim piatu atau mungkin masjid. Nah, itu dapat menyuburkan tingkat krisis kerja, maksudnya meningkatkan lapangan pekerjaan. Nah, itu mengutamakan wakaf tersebut, kan akhirnya juga orang bisa bekerja, misalnya membuat masjid tersebut. Nah, mungkin seperti itu. Dan memberdayakan sedekah kepada sesama, diutamakan di keluarga sendiri. Jika semua mengutamakan di keluarga sendiri, insya Allah akan tercukupi. Seperti itu jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.